Tuhan yang berjudul hari ini berjudul bosen ya. Hari ini judul bosen. Nah, ada karyawan yang bilang aduh bosen, tiap hari tugasnya rutin, kerjaan di kantor sama aja udah bertahun-tahun dari pagi sampai sore kerjaannya rutin seperti itu. Makanya ada beberapa karyawan waktu saya di HRD minta mutasi. Kenapa? Dengan alasan ingin pekerjaan sesuatu yang berbeda, yang baru katanya karena sudah bosan. Nah, terus ada juga waktu itu bapak-bapak jemaat kami di Kebon Pala, dia bilang, aduh Bu, saya udah bosan ke dokter. Katanya, kenapa bosan ke dokter? Bosan minum obat, obatnya macem-macem, tapi penyakitnya masih aja nggak baik-baik, bosan katanya. Nah, sekarang saya sering dengar orang bosan di rumah ya, ada yang bilang, aduh bosan di rumah. Terus ada berarti mungkin yang isoman, bosan di kamar terus ya nggak bisa kemana-mana. Terus, nah kita ada grup ibu-ibu di Cipinang yang waktu itu juga iya nih bosen, bete di rumah terus, saya pengen keluar, pengen refreshing tapi nggak bisa. Nah kadang-kadang menghadapi berbagai kerutinan, berbagai masalah, orang bisa jadi bosen. Nah, di sini ada yang lagi bosen? Nggak ada ya. Nah hari ini kita belajar ada tokoh Alkitab ya yang juga bilang aduh dia bosen. Nah malah bosen hidup ya tokoh Alkitab ini. Coba kita baca di Ayub 10 ayat 1 ya. Ayub 10 ayat 1 firman Tuhan bilang seperti ini, saya bacakan. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Nah, kita tahu ya di Ayub 1 dan 2 gimana Ayub mengalami banyak masalah. Bahwa dia kehilangan harta bendanya. Waktu itu lembu, sapi, keledai, kambing, domba, unta hilang. Semua anaknya 10 juga meninggal pada hari yang sama. 7 anak laki, 3 anak perempuan meninggal. Bahkan Ayub pun kehilangan kesehatannya. Dia mengalami barah yang busuk dari telapak kaki sampai ujung kepala. Nah itu sangat tidak enak ya. Sekarang aja ya yang pada sakit, yang lemas, gak baik-baik, batuk, itu juga udah gak nyaman ya. Nah ini si Ayub juga barah, busuk. Sampai dia garuknya pakai beling dari ujung kepala sampai itu. Nah mengalami hal ini sampai Ayub bilang, aduh saya udah bosan hidup. Dan dia sampai mengeluh, dia melampiaskan keluhannya. Dan dia bicara dalam kepahitan jiwanya. Dia merasa, aduh jiwanya pahit kok mengalami seperti ini. Dan bukan hanya itu. Ayub sampai nanya, aduh kenapa saya mesti lahir? Kenapa saya nggak mati aja sebelum lahir? Sampai dia mempertanyakan dan menyesali kenapa dia lahir. Di Ayub 10 ayat 18 sampai yang ke-19 dikatakan, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Ya Ayub sampai dia mempertanyakan kenapa Tuhan saya harus dilahirkan, kenapa saya keluar dari kandungan, lebih baik saya binasa aja sebelum orang-orang lihat saya udah binasa, supaya saya nggak pernah ada dari kandungan ibu, langsung aja dibawa ke kubur ya. Ayub sampai seperti itu. Tetapi kitab Ayub nggak berakhir di pasal 10 ya. Kita bersyukur kitab Ayub nggak habis di pasal 10, masih ada Ayub-Ayub berikutnya. Nah, kita baca di Ayub yang berikutnya ya. Di Ayub 14 itu ada setelah mati tidak ada harapan lagi. Nah, di Ayub 14 ayat 1 di sini Ayub mengatakan gini, manusia yang lahir dari perempuan, kita semua lahir dari perempuan ya, kita semua manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Selanjutnya dikatakan, seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Akhirnya Ayub sadar bahwa semua orang yang lahir manusia itu memang singkat dan penuh kegelisahan. Nah memang itulah fakta, itulah kehidupan ya. Sekarang kita juga semua bisa ngerasain bahwa umur itu singkat dan penuh kegelisahan. Memang banyak masalah. Dan seperti bunga, cepat layu, seperti bayang-bayang, udah hilang lenyap. Jadi mungkin Ayub ya udah akhirnya dia menyadari yang dia kan dalam tanda petik udah terlanjur lahir. Ya itu memang pasti Tuhan hendaki, ya udah kita sadar bahwa hidup itu singkat, walaupun memang susah, memang gelisah, tapi itu nggak lama, itu singkat, cepat akan lewat ya. Nah selanjutnya dikatakan di Ayub 14 ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Nggak bisa ya, kalau udah mati nggak bisa hidup lagi, dan itu sebentar, seperti bayang, singkat, pasti akan mati. Nah tapi ini yang penting yang kita harus garis bawahi ini. Makanya ini, aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Jadi ini yang kita harus garis bawahi, menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Sampai tiba giliranku. Giliran untuk apa? Di ayat 15 dikatakan giliran untuk apa? Maka engkau akan memanggil, Tuhan memanggil, dan aku pun akan menyaut.
engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Jadi akhirnya setelah Ayub sadar bahwa hidup singkat penuh kegelisahan, tapi satu hal dia bilang, dia akan menaruh harap selama hari-hari perbulan. Sampai tiba giliran Tuhan memanggil dan dia akan nyaut. Karena kalau Tuhan panggil, kita nggak bisa pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak nyaut, udah cuekin aja, nggak bisa ya. Ada cerita nenek-nenek yang kata umur sampai 100 tahun lebih. Rahasianya apa? Ya kalau Tuhan panggil kita pura-pura budek aja, kita pura-pura nggak dengar, nggak bisa ya. Kalau Tuhan panggil kita nggak bisa, belaga nggak dengar, belaga bengok itu nggak bisa. Kalau nggak mau kita mesti nyaut. Dan karena itu satu hal yang Ayub ajarkan, kita harus menaruh harap selama hari pergumulan hidup kita ini. Jadi akhirnya Ayub nyadarin hidup singkat penuh kegelisahan, tapi dia mau menaruh harap sampai tiba gilirannya. Nah, jadi hari ini kita belajar di tengah-tengah kebosanan kita, ya mungkin ada yang bosan di rumah, bosan kerjaannya rutin, bosan tiap hari masak, bosan tiap hari kerja keras, bosan tiap hari apa. Tapi kita belajar seperti Ayub, kita mau menaruh harap kepada Tuhan selama hari-hari pergumulan kita. Nah, pengharapan apa yang kita taruh kepada Tuhan? Di 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita berharap cuma dalam hidup ini aja, kita paling malang. Kita cuma berharap selama hidup di dunia ini. Jadi kalau kita berharap cuma ya udah sakit kita bisa sembuh, keuangan kita diberkatin, rumah tangga bahagia, anak sukses, usaha maju, memang itu kita perlu, kita doakan, kita berharap, dan Tuhan memberikan, Tuhan sanggup menyediakan. Tapi pengharapan kita bukan cuma selama di dunia ini, lebih dari itu. Tuhan kasih kita pengharapan lebih dari sekedar hidup di dunia ini. Apa itu? Kita baca di Titus 1 ayat yang kedua dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan Allah yang tidak berdusta. Ya, jadi luar biasa hari ini kita diingatkan bahwa di tengah kebosanan, di tengah kita mau berharap sama Tuhan, dan pengharapan yang Tuhan sediakan bukan cuma di dunia Tuhan pasti pelihara, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih damai sejahtera, tapi bukan cuma sebatas di dunia, tapi ada yang jauh lebih daripada itu, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, di Titus 3 ayat 7 juga dikatakan supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi pengharapan kita luar biasa. Pengharapan kita dunia akhirat, bukan cuma di dunia, tapi sampai di kekekalan ada hidup yang kekal. Ada lagi beberapa ayat di 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, pengharapannya apa? Di ayat 4 dikatakan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kita hidup satu pengharapan menerima bagian yang tersimpan di surga buat kita, yang nggak bisa binasa, nggak bisa cemar, dan juga nggak dapat layu, yaitu hidup kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Karena itu kita menaruh pengharapan kita bukan selama di dunia ini saja, tapi juga untuk sesuatu yang kekal di surga, keselamatan ya. Nah, itu luar biasa. Dan satu lagi di Roma 8 ayat 21 itu tentang pengharapan anak-anak Allah. Nah, di situ dikatakan tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Pengharapan kita satu kali dimuliakan. Anak-anak Allah dimuliakan di dalam kekekalan, menerima hidup kekal dan menerima bagian yang tidak layu, tidak cemar, tidak dapat binasa. Itu pengharapan kita ya. Luar biasa. Jadi jangan bosan ya hidup di dunia, terus berjuang, semangat, antusias. Ada pengharapan buat kita ya, menaruh harap sama Tuhan. Nah, kayak terakhir dibilang, kita mesti menjadikan pengharapan itu pasti jadi milik kita. Jadi jangan PHP, terus lah pengharapannya nggak jadi milik kita. Di Ibrani 6 ayat 11 dikatakan, kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Jadi mesti ada kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi pengharapan itu kita mesti yakinkan, sungguh-sungguh itu milik kita, pasti. Kita pasti dapat hidup kekal itu, kita pasti dapat pengharapan itu. Nah, gimana caranya? Nggak ada yang lain. Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi sebagai pengharapan itu pasti kita miliki, pasti kita dapat pengharapan di surga, hidup kekal. Kita harus
hidup sesuai kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapakku yang di surga, maka kita akan menerima pengharapan itu, pasti kita terima. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, menerima hidup yang kekal kalau kita hidup melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi kalau saat ini mungkin ada yang merasa bosan, ya mulai aduh kok ini bosan gini-gini mulu ya itu. Tapi kita ingat hidup itu cuma sebentar, cepat lewatnya. Seperti kemarin ya Bu Yuli sharing khotbah, hidup itu singkat ya Bu ya. Bu Yuli ke Bu Neng, tahu udah nggak ada, cepet. Terus juga kesaksian Pak Gembala, tahu dia udah disuruh training buat pensiun. Itu saya ngalamin banget tuh. Dulu kan, itu namanya dulu waktu zaman saya ring the bell. Itu umur 50 dikasih training namanya ring the bell. Terus kita pada wah, belnya udah bunyi, ini belnya udah bunyi. Ya dia umur 50 masuk training. Wah, dia udah ikut ring the bell. Jadi kan ada namanya, mohon ikut ring the bell. Namanya dia, wah ini belnya udah pada bunyi. Ini terus pada bawa kita, ini belnya udah pada bunyi. Nah terus akhirnya 5 tahun kemudian umur 55 tuh pensiun. Terus kita bilang, wah ini rombongan ini nih, tahun ini yang lahir tahun sekian nih pada pensiun. Sini. Kita udah adakan batch-nya ini. Waktu itu saya ingat dia masih, wah si ini forum ini udah pada pensiun. Waktu itu lahirnya masih tahun 60-an tuh. Saya ingat, wah kita rombongan itu masih 5 tahun lagi. Malah main forum 1 itu nggak berasa benar-benar. Waktu itu tahun 64, wah itu sih dia udah pensiun. Terus wah yang angkatan kita, waktu itu angkatan saya sudah kalau saya nggak pendi tahun depan pensiun. Akhirnya kesampaian juga yang seumuran saya itu pensiun sini udah. Terus tahun depan ini akhirnya berikutnya angkatan bawah saya, wah si ini sih udah pensiun. Sekarang 2 tahun di bawah saya udah mulai pensiun juga. Benar nggak berasa. Dan sekarang kalau ketemu orang tanya apa, lu udah pensiun belum gitu. Terus waktu kemarin juga ketemu, pas gue 2 tahun lagi, jadi saya setiap kali ketemu hitungannya kapan pensiun ya. Terus ada orang, gue udah 3 tahun yang lalu tahu kayak gitu. Dan itu singkat, bener-bener itu nyata banget ya. Jadi selama itu ya udah hidup ini cepat berlalu, penuh kegelisahan, ya udah kita jalanin aja. Orang Betawi bilang kita jabanin aja ya. Orang Betawi bilang kita jalani, tapi kita semangat, kita antusias. Jangan bosan, ya aduh kenapa gue lahir, aduh kenapa gue nggak mati aja waktu gue lahir, jangan ya. Tapi kita mau belajar, kita semangat antusias karena ada pengharapan. Dan pengharapannya bukan cuma di dunia Tuhan pasti pelihara ya, itu banyak ayat-ayat kita tahu ya, kita ada persaksian, itu nggak masalah Tuhan pelihara, ada gangguan, tapi bukan cuma di dunia, tapi ada hidup kekal, pengharapan bagian di surga itu Tuhan sediakan. Nah kita mesti raih itu, kita mesti pasti saya punya. Dengan cara apa? Dengan cara hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup nurut apa yang Tuhan suruh, udah walaupun susah, walaupun sulit, ya kita tetap taat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka pengharapan kita pasti menjadi milik kita, hidup kekal bersama Bapa di surga, dan kita akan menerima kemuliaan dalam kekekalan. Ambil firman Tuhan, apakah bisa dimengerti Ibu-ibu? Semoga kita bisa mengerti sehingga hidup kita lebih semangat ya. Di tengah kebosanan, di tengah kayak ini kita tetap semangat, kita tetap bergairah.